Kadang gue sering mikir, kenapa orang itu bisa sukses, bisa dapetin cita-cita yang diimpikan. Sedangkan di sisi lain, ada juga bahkan banyak ya, orang yang dalam tanda kutip menengah ke bawah. Dari fenomena itu, timbullah pertanyaan, apa sih hal yang bisa nentuin orang itu bisa sukses? Nah, setelah gue riset, ternyata itu tergantung dari kebiasaan kecil yang sering dilakuin. Sukses, gagal, kaya, miskin, semuanya ditentuin sama hal-hal yang kecil dan yang sering kita anggap remeh cuy. Jadi buat teman-teman yang lagi berjuang buat sukses dan punya duit lebih, coba deh ubah 4 hal ini. 4 hal simple yang bisa banget kita lakuin dan kita ubah. Kalau kita bisa lakuin dan ubah dengan lebih baik, kemungkinan besar pencapaian kita juga bakal lebih baik. Nah, penasaran apa aja 4 hal itu? Coba lo tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, gua pengen lo kosongin dulu gelas lo supaya lo bisa dapetin keseluruhan isi dari video ini. Internet sama smartphone sekarang udah jadi bagian penting dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa ganti cara kita manfaatin internet dan smartphone, pasti ada perubahan yang bisa kita dapetin. Lo tahu nggak sih, berdasarkan data, waktu penggunaan internet di Indonesia itu rata-rata 7 jam 43 menit per hari. Dan hampir 98% dari mereka itu ngakses internet lewat smartphone. Nah, itu artinya kita habisin hampir sepertiga waktu kita buat online di internet dan smartphone. Makanya penting banget buat kita untuk ubah cara pas kita pakai internet. Kalau kita bisa manfaatin internet dan smartphone dengan lebih baik, maka pencapaian kita juga lebih baik. Kalau enggak, ya jangan harap ada perubahan besar. Nah, kita harus evaluasi cuy. Kita tuh manfaatin internet dan smartphone buat apa aja sih selama ini? Lebih banyak buat hal-hal bermanfaat atau malah sebaliknya? Kalau kita terlalu banyak main game di smartphone, coba kita kurangin. Cari cara lain yang lebih berguna. Kalau kita cuma pakai internet buat hiburan doang, itu nggak masalah sih. Tapi jangan sampai 100% waktu kita habis buat hal-hal yang cuma buat seneng-seneng aja dan sifatnya sementara. Nah, pakai waktu itu buat belajar juga. Mungkin selama ini kita rugi finansial gara-gara gunain smartphone. Sekarang coba kita ubah mindset kita. Cari cara yang lebih produktif biar kita bisa dapetin duit dari HP dan internet. Kita bisa dapetin duit dari rumah, dari internet. Kalau kita bisa ubah cara kita berinteraksi sama internet, itu udah perubahan besar cuy. Lo harus ingat, hampir sepertiga waktu kita itu dihabisin sama internet dan smartphone. Jadi kita harus pintar-pintar gunainnya. Nongkrong, ngopi, dan ngobrol sama teman-teman, pasti pernah kan? Salah satu cara buat ngembangin diri dan meraih kesuksesan adalah ubah tempat nongkrong dan tempat ngopi kita. Kalau selama ini kita nongkrong di tempat yang sama teman-teman yang levelnya juga sama, ya jangan harap bakal ada perubahan besar. Coba deh, lo datang ke tempat yang biasanya dikunjungin para profesional, pengusaha sukses, ketemu orang-orang dengan level finansial yang lebih tinggi. Nah, di situ kita bakal dapat pengalaman yang beda cuy. Kita bisa belajar dari mereka, bahkan bisa dapat jaringan baru buat kita. Jadi pindah tempat nongkrong itu penting banget cuy. Kalau terus-terusan nongkrong di tempat yang sama orang-orang yang levelnya juga sama, kita nggak bakal dapat perubahan besar. Nah, ini mungkin kelihatan sepele sih, tapi kalau kita bisa pilih tempat yang lebih bermanfaat buat diri kita, perubahan besar bakal kita rasain. Nah, lo pasti punya hobi kan? Kita harus evaluasi dan perbaiki hobi kita cuy. Kita harus cari cara biar hobi yang kita tekuni itu bisa dapetin duit juga. Kalau biasanya hobi kita cuma ngabisin duit, sekarang coba kita ubah. Kita cari cara biar hobi kita itu bisa menghasilkan tambahan penghasilan. Jangan selalu keluarin duit aja. Kita harus mikirin gimana sih caranya hobi bisa memberikan manfaat finansial. Kalau selama ini kita ragu-ragu sama kemampuan kita, pesimis, nyalahin diri sendiri, dan ngerasa nggak berharga, coba deh kita ubah. Kalau kita sendiri aja ragu sama diri kita, gimana orang lain bisa optimis sama kita? Gimana orang lain bisa menghargai kita? Perubahan besar itu dimulai dari cara kita memandang diri kita sendiri. Kita harus yakin, kita punya kemampuan luar biasa. Tugas kita cuma ngasah dan tingkatin kemampuan itu. Dan yang paling penting, Allah itu udah ngasih kita potensi yang luar biasa cuy. Kita harus manfaatin sebaik-baiknya. Jadi, ubah cara pandang kita dari yang negatif ke positif. Cara kita memandang diri sendiri itu adalah kunci buat lebih maju dan lebih baik. Jadi, gua pengen lo mulai perubahan kecil dari 4 aspek tadi. Kebiasaan kecil yang mungkin kita anggap remeh, tapi itu bisa jadi kunci keberhasilan kita. Ubah cara kita manfaatin internet dan smartphone. Pindah tempat nongkrong yang lebih bermanfaat,
perbaiki hobi kita supaya bisa dapetin penghasilan tambahan. Dan yang terakhir, yaitu ubah cara pandang kita terhadap diri sendiri. Semua perubahan besar tadi dimulai dari perubahan kecil yang kita lakuin. Jadi, ayo kita lakuin 4 hal ini dan lihat perubahan yang bisa kita rasain. Oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kalau lo ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune. Dan jangan lupa untuk tetap menjadi gelas kosong. Karena gelas kosong membutuhkan isi.